Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah, wa nakhussu khususan minhum ila hadratu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limuhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qadai duyunina, li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasi'an, li sihhati jasadina wa qulubina, li syamradina zahiran wa batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, li manafina, li masalihina, li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua di dunia maya, rahmatullah alaikum ajmain. Salam sehat selalu, salam tentram selalu, salam damai selalu. Moga-moga kita senantiasa dianugerahi kesehatan, keafiatan, dan umur yang panjang untuk semakin memperteguh sembah sujud kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anginnya kencang sekali ya, di pantai selatan Yogyakarta, di pantai Parangtritis. Sepertinya sampai menggigil. Tapi baiklah, kita melanjutkan kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga dengan kajian ini kita mendapatkan manfaat dan barakah. Moga-moga tingkatan rohani kita menjadi semakin mendaki di hadapan hadiratnya. Tentu saja kita tidak mengandalkan telaah kita, kita tidak mengandalkan ilmu kita hanya mengandalkan pertolongan Allah dan syafaat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa fadha 'alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam ya'khudhi at-tariqa 'anir rijal fahuwa yantaqilu min muhalin ila muhal. Ini berkaitan dengan adanya pembimbing rohani, dengan adanya penuntun rohani. Jadi menempuh lorong rohani itu tidak cukup hanya berpedoman kepada ilmu,
lantas kita menerapkan ilmu itu sendirian dengan tanpa pembimbing, itu tidak cukup. Karena jalan kita kepada Allah Ta'ala itu tidak mudah. Jalan kita kepada Allah Ta'ala seringkali membutuhkan perjuangan yang berdarah-darah. Lantas, siapa yang mau kita jadikan pembimbing rohani kita? Itu yang disebut sebagai ar-rijal, yaitu para lelaki rohani atau para lelaki ilahi. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang sudah memenangkan pertarungan terhadap berbagai macam rayuan, terhadap berbagai macam tipuan. Mereka sudah memenangkan pertarungan terhadap nafsu mereka sendiri, terhadap segala yang sia-sia. Nah, karena mereka memenangkan pertarungan itu, maka mereka disebut sebagai ar-rijal, para lelaki rohani, para lelaki ilahi, para pendekar di jalan keilahian. Itu yang semestinya menjadi pembimbing rohani diri kita. Kita sama sekali tidak membutuhkan pembimbing yang hanya pandai menjual kata-kata. Kita membutuhkan pembimbing dari kalangan orang-orang yang sudah jelas mengetahui alamat ilahi yang kita tuju itu. Allah, 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 Allah. Angin kencang sekali ya. Saya teringat kaum Ad yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa amma adum fastakbaru fil ardi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Kaum Ad itu adalah orang-orang yang sombong. Mereka sesumbar dengan mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami? Oh, tidak ada. Lalu Allah Ta'ala mengirim angin topan, angin yang kencang sekali kepada mereka, dan mereka porak-poranda karena hembusan angin yang sangat kencang itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi adanya lelaki ilahi itu sangat kita perlukan, ya. Orang menjadi lelaki ilahi ketika sudah tidak bergeming di saat dia dirayu oleh apapun yang selain hadiratnya. Orang sudah tidak menemukan adanya apapun yang bisa menggiurkan hatinya. Orang yang mutlak hanya tertarik dan terpukau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu laki-laki rohani. Al-Quran mengisahkan cukup bagus ya, bagaimana seorang Rasul yang termasuk kategori Nabi Ulul Azmi ya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, untuk mengukuhkan rohani beliau. Nabi Musa memerlukan seorang guru yang tak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Padahal kurang tinggi apa derajat kerasulan, derajat kenabian Nabi Musa itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti memperjumpakan keduanya agar ada pelajaran tambahan rohani untuk Nabi Musa. Sebabnya bagaimana? Permulaannya seperti apa? Nabi Musa itu kan orang yang sangat cerdas ya. Sangat cerdas. Allah, Allah. Nabi Musa pernah berpidato di hadapan umatnya
beliau mengatakan, man a'lamu minni minkum, siapa yang lebih cerdas di antara kalian dibandingkan saya, kata Nabi Musa. Tidak ada yang menjawab. Nabi Musa kemudian menandaskan, tidak ada yang lebih cerdas, lebih alim dibandingkan dengan saya. Allah, Allah. Nah, karena itu kemudian Nabi Musa ini di skenario diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjumpai seorang hamba yang Allah Ta'ala menyebutkan, si hamba itu mendapatkan ilmu langsung dari diriku. Dan si hamba itu tak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kalau ilmu Nabi Musa itu adalah ilmu proses yang ditempuh dengan cara step by step, selain mendapatkan firman juga dari Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu Nabi Khidir disebut sebagai ilmu ladunni karena langsung menghablur dari Allah Subhanahu wa taala yang maha alim. Kata Nabi Khidir, aku sudah menyiapkan 1000 pertanyaan, 1000 persoalan terhadap Nabi Musa. Dia menghadapi 3 saja sudah tidak sanggup. Allah, 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 Allah. Maka untuk itu kemudian agar menjadi nyata bahwa Nabi Musa itu membutuhkan pembimbing, ya, dipertemukan oleh Allah Ta'ala di antara keduanya itu. Dengan syarat apa? Dengan syarat Nabi Musa tidak boleh mengajukan pertanyaan. Nah, ini ya, aneh. Kok tidak boleh mengajukan pertanyaan? Bukankah di dalam proses menerima ilmu itu pertanyaan merupakan sesuatu yang memang sudah lazim, yang sudah semestinya? Kenapa kok tidak boleh mengajukan pertanyaan? Nah, itu kalau ilmu proses. Sementara ilmu laduni itu tidak membutuhkan hal itu. Ilmu yang datang menghablur langsung dari Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan adanya pertanyaan seperti itu. Oke, kata Nabi Musa. Kawan-kawan semua, sebentar ya, ini sudah makin tidak bersahabat ini. Saya lanjutkan di bawah atap sana. Allah, 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 Allah. Ini mau hujan. Oke. Ya, hujan. Oke. Hujan, hujan. Iya, kehujanan. Saya lanjutkan di sini. Oke, saudara-saudaraku semua, ini saya sudah ngiok tadi di pantai, kehujanan. Untung tidak terputus adanya video ini. Oke, saya lanjutkan bahwa orang sekelas Nabi Musa itu membutuhkan pembimbing. Apalagi kita yang kroco-kroco ini.
Kita yang secara rohani kerucu, kelewer, gitu ya. Pasti membutuhkan pembimbing rohani yang tangguh. Mursyidun kamilun mukammalun. Membutuhkan pembimbing rohani yang sangat tangguh. Ya, betul ya. Ketika mereka berdua itu menempuh perjalanan bersama dengan syarat Nabi Musa itu tidak boleh mengajukan pertanyaan kepada Nabi Khidir, dan itu disanggupi oleh Nabi Musa. Oke, setelah mereka berdua naik perahu, Nabi Khidir kemudian melubangi perahu itu. Nabi Musa kemudian tidak kuasa untuk menahan adanya pertanyaan di dalam dirinya sendiri. Nabi Musa kemudian bilang, "Hei, apakah engkau akan menjadikan kami para penumpang perahu ini tenggelam?" Nah, itu perbuatan tidak benar, kata Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa itu berpegang pada hukum kausalitas, hukum sebab akibat, bahwa kalau perahu itu dilubangi, maka perahu itu akan tenggelam dan orang-orang di atas perahu itu juga tidak akan selamat. Tapi bagi ilmu hakikat gitu ya, kausalitas itu tidak ada. Artinya apa? Perahu dilubangi itu merupakan satu hal, sementara tenggelamnya perahu itu merupakan hal yang lain. Tidak mesti terjadi kausalitas atau sebab akibat, tidak mesti. Nah, di sini apa? Di sini kita berhadapan dengan ilmu kemahaan ilahi. Terus ditegur oleh Nabi Khidir, "Bukankah engkau sudah berjanji untuk tidak mengajukan pertanyaan kepadaku?" "Oke," kata Nabi Musa, saya mohon maaf. Mari kita lanjutkan perjalanan." Nah, setelah peristiwa perahu dilubangi itu, dan Nabi Musa tidak sanggup untuk menahan pertanyaannya melompat dari dalam dirinya, keduanya ketemu dengan seorang anak kecil. Anak kecil itu kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir. Protes lagi, bertanya lagi itu Nabi Musa, "Engkau membunuh seseorang yang suci, seseorang yang bersih. Kenapa itu kau lakukan? Bukankah itu merupakan salah satu perbuatan yang mungkar?" Ya, diingatkan lagi oleh Nabi Khidir, "Engkau itu seharusnya tidak mengajukan pertanyaan." Tidak mengajukan pertanyaan karena persyaratan dalam kebersamaan ini adalah engkau tidak boleh mengajukan pertanyaan. Jadi diandaikan bahwa di dalam ilmu keilahian yang mutlak itu yang ada mestinya cuman sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Tidak boleh ada kegelisahan dalam wujud pertanyaan yang diajukan itu. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus sami'na wa ata'na. Diam, ikuti, patuhi. Diam, ikuti, patuhi saja. Tidak boleh selain itu. Oke, minta permakluman lagi Nabi Musa agar itu dimaafkan. Terus mereka berjalan lagi. Sampai di sebuah rumah yang sudah runtuh, yang sudah hancur. Kemudian Nabi Khidir memperbaiki rumah itu. Nabi Musa kemudian
tidak sanggup untuk menahan kegelisahannya lagi. Dan dia bilang, kalau engkau mau bekerja dan mendapatkan upah, jangan di sini, di sana, di kota, katanya. Itu menunjukkan bahwa 3 persoalan yang dimunculkan oleh Nabi Khidir itu tidak sanggup menjadikan Nabi Musa itu lolos. Nabi Musa itu tidak lolos. Padahal kata Nabi Khidir itu, sudah ada 1000 persoalan yang aku siapkan dari dulu dalam rangka perjumpaanku dengan Nabi Musa. Tapi menghadapi 3 persoalan saja, Nabi Musa sang kalimullah itu, teman dialog bagi Allah Ta'ala itu tidak sanggup. Tidak sanggup. Jadi berarti menunjukkan kepada kita adanya kisah ini, bahwa kita tidak boleh tidak mesti memiliki guru pembimbing rohani kita dari kalangan para lelaki ilahi. Nah, adanya ketersambungan kita dengan para lelaki rohani itu sangat penting di dalam meloloskan perjalanan spiritual kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat diperlukan. Bukan apa-apa. Perjalanan kepada hadiratnya itu tidak cukup hanya kita berbekalkan peta atau dinah, tidak cukup. Kita membutuhkan pembimbing. Di dalam puisi Maulana Rumi disebutkan bahwa dalam 200 tahun kau menempuh perjalanan belum tentu sampai kepada Tuhan semesta alam kalau tanpa pembimbing dari seorang guru rohani. Tapi ketika bersama dengan guru rohani yang tangguh, yang sudah bolak-balik mendatangi alamat ilahi, alamat rohani ilahi, dalam 2 hari kau bisa sudah sampai di hadiratnya itu. Jadi ya, kita hanya akan tersaruk-saruk di dalam menempuh perjalanan rohani andaikan tanpa pembimbing, andaikan tanpa mursyid yang setia membimbing langkah-langkah kita. Nah, pertama ya, kenapa kita membutuhkan pembimbing rohani ya? Karena jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu sulit, begitu runcing, begitu tidak mudah, sehingga kita membutuhkan orang yang sudah mengalami, orang yang masuk ke kategori al-arif billah, orang yang secara praktek sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang seperti itu mengerti persis di sana ada rintangan, kau jauhi itu, di situ ada penghalang, kau jauhi itu, kau lewat jalan sini, lewat jalan situ. Itu karena beliau sudah mengalami sendiri dan sudah lolos menempuh perjalanan itu. Jadi karena itu hadza tariq yahtaju ila dalilin arifin bi tariqal Ka'bah. Jadi tidak cukup kita hanya berbekalkan map. Tidak cukup kita hanya menggunakan Google Map. Kita membutuhkan pembimbing yang konkret. Jadi orang yang sudah menjadi lelaki rohani itu menyaksikan jalan kepada Allah Ta'ala itu sedemikian gamblangnya. Bukan spekulasi, bukan teka-teki lagi, sedemikian gamblangnya. Dan orang itu sudah dianugerahi jurus-jurus yang sewaktu-waktu berhadapan dengan setan-setan langsung bisa menekuk setan-setan itu.
Karena setan itu bisa muncul dengan ribuan rupa, termasuk juga berupa kebaikan. Tapi sesungguhnya itu hanyalah merupakan jebakan belaka. Terus di jalan yang menuju ke ilahian itu, di situ banyak pencuri, banyak begal. Kalau kita tidak memiliki jurus-jurus yang tangguh keilahian, maka kita akan ambruk oleh para begal, oleh para rampok itu ambruk. Dan seorang guru rohani adalah pendekar ilahi. Seorang guru rohani bisa menghadapi ribuan begal, ribuan rampok itu bisa. Kita berlindung di bawah pertolongan Allah Ta'ala lewat mereka. Insya Allah kita bisa lolos. Itu yang disebut bahwa janganlah kau ambil jalan keilahian kecuali dari para lelaki rohani. Kalau kita tidak mengambil jalan keilahian dari para lelaki rohani, maka kita disebutkan yantakilu min muhalin ila muhalin. Kita hanya berpindah dari suatu yang muhal menuju yang muhal yang lain. Kita hanya berpindah dari satu impossible ke impossible yang lain. Dan kita tidak akan sampai di alamat hakiki, di alamat rohani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya, na'udzubillah. Nah, apa sesungguhnya yang disebut sebagai begal? Apa yang disebut sebagai rampok di jalan rohani itu? Di antaranya adalah az-zakharifud dunyawiyah, yaitu adanya kemewahan duniawi, adanya kesenangan duniawi. Selama hati kita gandrung terhadap kesenangan duniawi, berarti kita sudah kalah oleh rampok, oleh begal-begal di tengah jalan yang sunyi itu. Jadi karena itu dibutuhkan adanya hati yang tangguh, dibutuhkan adanya ketulusan untuk mengikuti bimbingan, agar kita tidak diserimpung oleh begal, oleh rampok-rampok yang berupa kesenangan duniawi. Terus apa rampok? Apa itu hakikatnya begal? Itu tak lain adalah nafsu kita. Hanya seorang mursyid yang sempurna yang bisa membimbing kita untuk mengalahkan nafsu kita. Bahkan nafsu yang bermetamorfosis menjadi rupa-rupa kebaikan sekalipun, itu bisa ditekuk, bisa dikalahkan oleh pembimbing rohani, oleh mursyid yang sudah sempurna, yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengentaskan siapa saja yang berpaut dengannya. Wasyayatin, juga termasuk rampok-rampok begal di tengah perjalanan rohani itu adalah setan-setan. Apa itu setan? Setan itu adalah potensi keburukan yang setiap saat itu siaga menjadikan kita terpelanting semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setan. Jadi setan-setan itu seketika akan menjadi patah, menjadi ambruk, menjadi sirna ketika berhadapan dengan para lelaki rohani. Karena itu betapa pentingnya kita berpegang terhadap tangan kemurahan para lelaki rohani itu, tangan pertolongan Allah Ta'ala lewat para lelaki rohani itu. Terus di antara begal, di antara rampok-rampok itu juga adalah ikhwanus su', kawan-kawan yang buruk, yang setiap saat itu bisa mempengaruhi diri kita. Itu para begal, para rampok itu. Nah, dengan dibimbing oleh seorang mursyid, seorang lelaki rohani, kita akan sanggup melewati jalan yang di kanan kirinya itu dihuni oleh para begal dan rampok,
yang setiap saat siap untuk menjadikan diri kita terkulai. Nah, betapa dengan demikian itu laku agama kita tidak hanya disandarkan kepada spekulasi ilmu pengetahuan kita. Kalau begitu, kita tidak akan pindah dari mana dan ke mana, melainkan hanya pindah dari satu yang muhal kepada yang muhal yang lain. Sementara kita bertambah umur dan tidak bertambah dekat dengan Allah Ta'ala dengan cara hanya menggunakan spekulasi ilmu pengetahuan agama diri kita. Jadi betapa pentingnya menitipkan nama, menitipkan nasib rohani kita kepada para lelaki rohani, karena merekalah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai duta pertolongan bagi siapapun yang sedang menempuh perjalanan spiritual kepada hadiratnya. Oke, kawan-kawan semua, walaupun video ini tidak begitu sempurna karena tadi ada utusan Allah Ta'ala berupa hujan, semoga tetap saja ini dijadikan wasilah oleh hadirnya untuk bermanfaat dan barokah untuk diri kita, juga untuk keluarga kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Jong? Apa Jong? Kalau nggak ada gantinya, besok ya bawa ganti ya, Bu.